Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku bakal bahas film Korea dengan judul 2037. Film ini menceritakan kisah antara seorang gadis remaja yang bernama Yoon Young yang tinggal bersama ibunya bernama Kwon Kyung Suk. Ibunya adalah seorang tunawicara. Kyung Suk selalu memberikan bunga kosmos kepada Yoon Young ketika menjemput pulang sekolah. Sesampainya di rumah, Yoon Young membantu ibunya untuk belajar berbicara secara perlahan. 자, 그럼 다시 복습해보자. 안녕하세요. 안녕하세요. 까. 권경숙. Di mata ibunya, Yoon Young adalah siswa yang bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, Yoon Young sudah tidak sekolah lagi. Ia hanya bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Ia mempunyai teman-teman yang sangat baik dan perhatian kepadanya. 자, 우리 선물이야. 다음 시험. Temannya sering datang ke tempat kerja Yoon Young, sedangkan ibunya bekerja menjahit di sebuah perusahaan kain. Suatu hari, bos Kyung Suk meminta agar anaknya mau menikahinya. Mendengar hal itu, Kyung Suk langsung menampar wajah bosnya dengan keras. Merasa dihina dengan perlakuan itu, sang bos justru melakukan pelecehan seksual terhadap Yoon Young dengan cara menghadang Yoon Young saat pulang kerja dan menyeretnya paksa ke semak-semak. Yoon Young hanya pasrah dan terus meneteskan air mata. Bosnya mengancam jika hal tersebut dilaporkan maka ia akan membunuh ibunya. Di sisi lain, Kyung Suk merasa khawatir dengan Yoon Young karena sudah malam belum sampai rumah. Bahkan teleponnya tidak diangkat. Kyung Suk keluar rumah mencari Yoon Young sambil terus berteriak memanggil namanya. Mendengar suara ibunya, Yoon Young langsung mendapatkan kekuatan untuk melawan bos Kyung Suk dan langsung menghantam kepalanya dengan batu secara berulang kali sampai meninggal dunia karena otaknya sampai hancur. Tak lama kemudian, Yoon Young berada di ruang interogasi. Yoon Young tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia hanya berkata, 엄마가 안 다쳤으니까 상관없어요. 세상 사람들이 절 쳐다보고 알아보는 게 무서워요. ketika berbicara dengan ibunya, ia hanya memohon agar ibunya tidak melakukan apapun. Bahkan ketika ada yang ingin menolong, jangan terima bantuan itu karena ia takut menarik perhatian. 주위 사람들이나 학교에서 눈치 보는 거로도 충분히 힘들고 진짜 이제 세상 사람들마저 엄마 불쌍하다 생각하면 더 이상 못 견딜 것 같아. 내가 사람을 죽였어. Saat sidang, Yoon Young tidak melakukan pembelaan apapun. Lalu ia divonis penjara selama 5 tahun. Kemudian ia masuk sel penjara dengan nomor tahanan 2037. Pertama kali masuk ruang sel, ia dipukuli berulang kali sampai berdarah oleh salah satu orang di dalam sel itu. Namun hal itu bisa segera diatasi. Dalam sel tahanan Yoon Young berada ada 5 orang lainnya, yaitu Lira, seorang hacker penjara, Son Jae, seorang tahanan senior di sel itu. Ia dulunya adalah seorang guru dan teman-temannya dalam sel memanggil dia kakak. Lalu ada Hye-soo, seorang narapidana yang suka membaca dan menjadi tahanan teladan. Jang-mi, seorang narapidana yang terkena kasus perzinaan. Dan terakhir, Yo Sarang, tahanan yang suka membuat masalah dan pemarah tapi penyayang. Saat sarapan bersama dalam sel, Yoon Young ditanyai ingin bekerja di mana. Yoon Young hanya menjawab di mana yang bayarannya paling tinggi. Karena bayaran tertinggi ada di bengkel, Yoon Young memilih bekerja di sana. Bayaran di bengkel yaitu $30-40 per bulan. Namun mereka menyarankan agar Yoon Young mencoba semua bidang sehingga bisa bekerja dengan nyaman nantinya. Meski sudah beberapa hari, Yoon Young masih merasa tertekan berada di dalam sel. 그 생명에 어떤 위험이 느껴질 때는 바로 교도관들이 바로 달려와서 니를 구해줄 거야.
Saat malam hari, Sonje mendekati Yunyong dan menceritakan alasan ia dipenjara adalah karena tanpa sengaja membunuh 5 orang sekaligus. Dulu, ia mempunyai seorang putra yang menjadi korban tabrak lari seorang supir bus yang sedang mabuk. Karena amarah yang tak terkendali dan rasa marah yang mendalam, ia memutuskan untuk pergi ke rumah supir tersebut dan membakar rumahnya. Karena hal tersebut, ia dijatuhi hukuman mati. 어디 아프지 않지? 아낀다고 참지 말고. 여기 계신 분들이 다 잘해주셔. Mendengar hal tersebut, Yunyong mampu beradaptasi dengan baik dan menulis surat untuk ibunya. 편지는 어떻게 보내요? 저기. Tak lama setelah itu, ibunya berkunjung dan menunjukkan bahwa ia telah belajar berbicara dengan keras. Namun setelah kunjungan hari itu, Yunyong tidak mau dikunjungi lagi karena ternyata ia sedang hamil. Mendengar kabar kehamilan itu, ia sangat berusaha keras menyiksa dirinya, menusuk perutnya, bahkan memukul perutnya. 마음까지 이래 차가워지면 어떡하노? 아가 힘들어도 이겨내야 된다. 선생님, 저 살고 싶어요. 그래야지. 잘 살아야지. Teman-teman satu sel Yunyong yang sudah mengetahui penyebab Yunyong ditahan berusaha membantu Yunyong agar mendapatkan keringanan hukuman dengan mengajukan sidang ulang. Saat hari sidang tiba, Yunyong masih sama seperti di awal. Ia tidak membela diri dan tidak memohon untuk pembebasan. Ia mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan ia berkata, 저 사람 죽인 거 맞아요. 안 믿어주셔도 되는데 성폭행 당한 것도 맞아요. 시키시는 대로 할게요. 판사님께서 10년을 살라면 살게요. 시키시는 대로 살다가 집에 가서 엄마랑 열심히 살게요. 꿈꾼 것처럼, 아무 일 없던 것처럼 저 엄마한테 가서 살고 싶어요. 근데요, 저 여기 너무 무섭고 힘들어요. dan keputusan sidang ulang adalah Yunyong yang dihukum 1 tahun penjara. Artinya, ia harus menjalani hukuman hanya beberapa bulan lagi. Teman-teman sel Yunyong sangat baik sekali. Mereka berusaha menjaga Yunyong dan mempersiapkan persalinan Yunyong secara diam-diam. Mereka membuat baju bayi, selimut bayi, dan mainan bayi dari alat dan bahan seadanya di penjara. Mereka juga berdebat nama untuk bayi Yunyong, yang akhirnya sepakat untuk diberi nama Bonnie. 속에 있는 속껍질을 본이라고 하거든. 그 연약한 알맹이를 보호하는 역할을 하는 거지. 본이 남자 이름도 되고 여자 이름도 되고 괜찮은데요, 형님? 뜻도 좋고 의미도 있고 좋네. Yunyong juga mempersiapkan surat untuk teman-teman selnya. Surat yang sangat menyentuh bagi para masing-masing penghuni sel tersebut. 선생님도 많이 아프시죠? 저를 위해 기도해 주신 것도 잘 알고 있어요. 너무 감사하고. 혜수 언니, 나도 언니처럼 책도 많이 보고 그래도 언니를 알게 돼서 언니가 역사책 주던 날 다시 한번 내가 하고 싶은 공부하면서 열심히 살아보고 싶다. 제가 좋아하는 걸 말하지 않아도 너무 미운 우리 언니. 왜 이제야 언니를 만났을까? 하나고 억울해. 좋아했어요. 얼굴 되지 마음 되지 뭐 언니만 바라보고 그래서 더 예뻐 보였어요. 멋짐 쩌는 언니한텐 부탁이 있어. 사회 나가면 머리도 기르고 그리고 버려져서 나쁜 게 아니라 생각하는 게 나쁜 거 아닐까? 언니, 이제 더 이상 숨어서 울지 마. Beberapa tahun kemudian, Yunyong telah keluar dari penjara dan hidup bersama ibunya. Ia berhasil menjadi pegawai pemerintahan. Sedangkan Bonnie, ia terlihat bahagia sedang berada di taman dengan Changmi dan pasangannya. Sampai jumpa di film selanjutnya.